Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Sukacita Allah senantiasa mengalir buat saya dan saudaraku. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Oh, oh. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sama-sama katakan, oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Oh, oh. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Yeay. Ku berikan hatiku dan jiwaku, oh, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu. Genap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku
hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Sama-sama sekali lagi. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Oh, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya, nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu Tuhan bagi kami umat-Mu. Haleluya. Nyatakan yang terbaik bagi kami. Haleluya. Yesus, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau terus menyatakan jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Dan kami tahu selalu yang terbaik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, saatnya kami akan diberkati oleh firman-Mu. Mari Engkau memberkati kami semua. Biarlah melalui firman-Mu kami akan terus dikuatkan, kami akan terus diteguhkan untuk terus mengiring Engkau ya Yesusku. Terima kasih dalam nama Yesus yang siap diberkati firman Tuhan bersama katakan. Amin. Saya silakan kepada hambanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi di ibadah online LOB Ministry di bulan Juni, di minggu yang pertama. Saya percaya kita semua boleh ada semua karena anugerah dan pimpinan Roh Kudus yang kita boleh bertahan sampai hari ini, sekalipun pandemi COVID-19 belum berakhir. Tapi saya percaya cinta dan kasih Tuhan juga tidak pernah berakhir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama-sama firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan sampai hari ini dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam karir, bahkan dalam studi kami. Semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Tiba saatnya hari ini kami bersama-sama belajar firman-Mu. Berkati, urapi kami semua, sehingga yang menyaksikan saat hari ini, kami percaya semuanya diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, LOB Ministry di bulan Juni ini mengambil tema yaitu perubahan yang membawa berkat. Saya percaya bahwa hidup saudara harus hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Dan bukan hidup saudara saja yang diubahkan oleh Tuhan, tentu hidup saudara harus membawa berkat buat banyak orang, buat keluarga, buat rumah tangga. Dan saya percaya ketika hidup saudara diubahkan oleh Tuhan, secara otomatis berkat Tuhan mengejar dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada. Terima kasih. Saya percaya tema ini adalah tema yang luar biasa,
yang diberikan kepada kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-45. Satu ayat saja, tetapi ini memberkati kehidupan saya secara pribadi hari-hari ini. Dan firman Tuhan berkata demikian, 1 Korintus 15 ayat yang ke-45. Sebab ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Kita tahu semua bahwa cerita di mana Tuhan menciptakan manusia pertama kali adalah Adam. Dan Adam adalah terbentuk atau dibentuk yang pertama kali atau yang sebelum dia hidup, dia berasal dari tanah. Yang dibuat oleh tangan Tuhan sendiri. Yang dikerjakan oleh tangan Tuhan sendiri. Yang membentuknya adalah tangan Tuhan sendiri. Bahkan yang memprosesnya, yang mengindahkannya dalam kehidupan Adam adalah Tuhan sendiri. Yang menghidupkannya adalah nafas Tuhan sendiri. Nah, saudara, kita tahu semua bahwa Adam itu terbuat dari tanah, terbuat dari debu, yang membentuknya adalah Tuhan sendiri. Maka dari itu ayat ke-45 di dalam 1 Korintus 15, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Dikatakan bahwa manusia pertama itu Adam menjadi manusia atau menjadi makhluk yang hidup. Berarti sebelum Adam hidup berarti dia mati. Dan memang saudara, bahwa Adam sebelum dia hidup dia hanya debu tanah. Dia hanya patung buatan Tuhan dari tanah liat yang membuat Tuhan sendiri. Sebelum Tuhan menghidupkan Adam pada waktu itu, menghembuskan nafas dalam kehidupannya, yaitu dalam hidungnya Adam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini satu hal yang unik, di mana bahwa manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tahukah bahwa hidup saudara dan saya, sesungguhnya hidup kita ini adalah sudah dihidupkan oleh Yesus yang rela mati di kayu salib. Dia mengorbankan dirinya sehingga kehidupan saudara diubahkan oleh Tuhan. Yang seharusnya saudara dan saya binasa, tetapi karena Yesus Kristus Tuhan rela mati di kayu salib, maka kehidupan saudara diubahkan oleh Tuhan, mendapat sesuatu mahkota kehidupan, mendapatkan sesuatu kemuliaan. Karena Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus segala dosa-dosa saudara dan saya. Seperti halnya kehidupan Adam pada saat itu. Adam belum memiliki sesuatu, Adam belum memiliki kehidupan. Dia hanya dari debu tanah, patung dari debu tanah yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kalau Adam pada waktu itu dia belum bisa berbuat apa-apa, dan ketika Tuhan menghembuskan nafas dalam hidung atau di dalam patung yang dibuat oleh Tuhan sendiri, yaitu Adam pada saat itu yang terbentuk dari tanah liat, dia menjadi hidup dan akhir menjadi roh yang menghidupkan. Dengan kata lain, bahwa lewat kehidupan Adam banyak hal-hal yang luar biasa. Nah, saudara dan saya, kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya percaya hidup saudara sudah diubahkan oleh Tuhan. Suami saudara sudah diubahkan oleh Tuhan. Istri saudara sudah diubahkan oleh Tuhan. Anak saudara sudah diubahkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yes. Anak saudara yang membandel, anak saudara yang tidak mau dengar-dengaran, sudah diubahkan Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ketika hidup kita diubahkan, seharusnya kita membawa berkat, bukan membawa malapetaka. Kalau memang kita menjadi suami yang sudah diubahkan, kita mengaku bahwa hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan, seharusnya hidup kita sebagai suami membawa berkat buat istri.
membawa berkat buat anak-anak, membawa berkat buat saudara-saudara kita yang ada. Mungkin bukan hanya berkat secara materi, bukan membawa berkat secara keuangan atau finansial, tetapi terlebih berkat jasmani dan rohani harus kita bawa dimanapun kita berada. Berkat perkataan yang positif buat orang-orang yang dari sekitar kita. Berkat pertolongan, mungkin kita hanya bisa menolong dengan tenaga saja, atau mungkin memberikan inspirasi, atau mungkin memberikan satu motivasi dalam kehidupan kita, atau mungkin kita menjadi berkat dari hidup yang tidak baik menjadi baik, dan akhirnya orang melihat bahwa loh, hidup dia sudah baik, hidup dia sudah lebih baik daripada yang beberapa tahun yang lalu. Dan ini membawa berkat. Nah, banyak hari-hari ini banyak orang yang percaya kepada Kristus, mengaku hidupnya sudah dipulihkan, hidupnya sudah diubahkan, tetapi dia tidak membawa berkat buat di mana mereka berada. Adam sudah sangat jelas bahwa Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ini sudah sangat jelas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ditekankan dalam 1 Korintus 15 ayat ke-45 ini sudah sangat jelas. Adam yang tidak ada apa-apanya menjadi ada apa-apanya. Seperti saudara dan saya. Kita tidak ada apa-apanya karena saudara dan saya mengenal Yesus, mengenal Kristus yang senantiasa ada dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita menjadi ada apa-apanya. Saudara mau kemana-mana, saudara ada. Saudara mau makan apapun, Tuhan sediakan. Saudara mau pakai baju bagus, Tuhan sediakan. Saya mau katakan, ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari hari-hari ini kita menjadi orang yang membawa berkat dimanapun saudara berada. Kita menjadi orang yang membawa damai dimanapun kita berada. Kita menjadi orang yang membawa sukacita dimanapun kita berada. Karena hidup saudara dan saya sudah diubahkan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mengaku hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus, mari dimanapun kita berada, membawa sukacita buat orang-orang di sekitar kita. Itu sudah membawa berkat. Dimanapun kita berada, kita membawa ucapan syukur. Itu sudah membawa berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain tertawa. Itu sudah membawa berkat. Saudara hanya memberikan sesuap nasi atau sebungkus nasi, itu sudah membawa berkat. Jangan tunggu saudara kaya dulu. Jangan tunggu saudara memiliki segala sesuatunya, baru saudara membawa berkat. Apa yang saudara miliki, perubahan hidup saudara harus membawa dampak, membawa berkat yang baik dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau sudah mati di kayu salib dan mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk kehidupan kami. Engkau mati di kayu salib Tuhan bukan hanya untuk pribadimu saja, tetapi Engkau mati di kayu salib untuk kehidupan kami, supaya hidup kami diubahkan. Yang seharusnya kami binasa, tetapi kami beroleh kehidupan yang kekal. Yang seharusnya kami yang dihukum, tetapi kami boleh mendapatkan kasih karunia. Karena Engkau yang dihukum Tuhan, lewat kehidupan kami Tuhan Yesus, dengan tingkah laku kami Bapa. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau sudah mengubahkan kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah hamba berdoa hari ini buat setiap umat-Mu yang menyaksikan perubahan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada.
Kalau mereka Tuhan saat hari ini Tuhan berada di ladang, mereka berada di sawah, mereka berada berkebun, mereka berada di dalam pekerjaan, mereka berada di kantor, mereka berada di segala tempat Tuhan. Hidup mereka membawa berkat buat banyak orang Tuhan. Biarlah perubahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, dimanapun dia berada, dia senantiasa membawa damai, membawa berkat, membawa sukacita, membawa perubahan dari hal yang tidak baik menjadi baik, dari hal yang baik menjadi lebih baik lagi, dari hal yang lebih baik menjadi luar biasa, sebab ada Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa saat hari ini buat pemerintahan bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati, bangsa ini ada di tangan Tuhan, bangsa ini ada di hati Tuhan, bangsa ini ada di pikiran Tuhan, dan bangsa ini ada di perencanaan Tuhan. Terima kasih. Kami percaya hari demi hari Tuhan bawa perubahan atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap yang menyaksikannya, Tuhan berkati mereka semuanya. Dan hari ini hamba melepaskan berkat buat setiap orang yang menyaksikannya. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya ditolong diberkati Tuhan bersama, katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan jadilah selalu membawa berkat karena perubahan saudara. Haleluya.